Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Alimah dari kelas D, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS dengan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian asumsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data yang akan dianalisis. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki data yang terdiri dari 5 variabel, di mana ada 4 variabel bebas, yaitu strategi produk sebagai variabel X1, strategi harga sebagai variabel X2, strategi lokasi sebagai variabel X3, strategi promosi sebagai variabel X4, serta satu variabel tidak bebas, yaitu keputusan pembelian sebagai variabel Y. Selanjutnya adalah menginput data ke dalam aplikasi SPSS. Setelah data diinput, selanjutnya data dianalisis dengan mengklik Analyze, lalu pilih regresi, kemudian linear, pindahkan variabel Y ke kolom dependen, dan variabel X1, X2, X3, dan X4 ke kolom independen. Lalu save. Selanjutnya centang unstandardized, kemudian continue, lalu OK. Untuk menguji normalitas dari data tersebut, langkah-langkahnya adalah mengklik Analyze, lalu klik Non-Parametric, kemudian pilih Legacy, lalu klik One Sample KS, pindahkan Unstandardized ke samping, lalu OK. Ketika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka datanya normal. Namun sebaliknya, jika signifikannya lebih kecil 0,05, maka datanya tidak normal. Karena di sini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka datanya normal. Setelah menguji normalitasnya, selanjutnya adalah dianalisis untuk melihat apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Langkah-langkahnya, klik Analyze, pilih regresi, kemudian linear, isi X1, X2, X3, dan X4 ke dalam kolom independen, dan Y ke dalam kolom dependen. Selanjutnya klik Method, lalu pilih Enter, kemudian klik Statistik, centang Estimate, Model Fit, Part and Partial Correlation, Collinearity Diagnostic, centang Darwin-Watson, lalu Continue, dan OK.
Untuk menyimpulkan mengenai multikolinearitas, dilihat dari tabel koefisien pada kolom collinearity statistik. Jika pada kolom tolerance nilainya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan jika nilainya lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan pada kolom fits, jika nilainya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilainya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Dan kita lihat pada data ini, nilai pada kolom tolerance-nya lebih besar dari 0,1 dan fifth-nya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Untuk autokorelasinya dapat dilihat di tabel model summary pada kolom Darwin-Watson. Jika DW terletak antara DU dan atau 4 dikurang DU, maka tidak terjadi korelasi. Pada data ini, nilai DU-nya sama dengan 1,721 dan DW-nya sama dengan 1,881. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas, langkahnya klik transform, kemudian pilih compute variable, isi pada kolom target variable ABS UI, kemudian pindahkan unstandardized ke kolom numeric expression, ketik ABS di depan res 1, kemudian pada kolom functional group klik all, pada kolom special variable klik ABS, kemudian OK. Kemudian klik analyze, lalu regresi, pilih linear, isi kolom independen dengan X1, X2, X3, dan X4, kolom dependen dengan ABS UI, lalu OK. Untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas, dapat dilihat dari tabel koefisien pada kolom signifikan. Jika nilai pada kolom signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Pada data ini, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hipotesis HO, tidak ada hubungan yang signifikan antara strategi produk X1, strategi harga X2, strategi lokasi X3, strategi promosi X4 terhadap keputusan pembelian Y. HA,
ada hubungan yang signifikan antara strategi produk X1, strategi harga X2, strategi lokasi X3, strategi promosi X4 terhadap keputusan pembelian Y. Persamaan regresi. Untuk membuat persamaan regresi, dilihat dari tabel koefisien pada kolom unstandardized, koefisien pada kolom B. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan min 0,155 tambah 0,216 X1 tambah 0,503 X2 tambah 0,288 X3 tambah 0,019 X4. Itulah tadi hasil dari analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.